Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan berikan tutorial tentang fungsi-fungsi dari tools yang ada pada Shaping. Tentu saja yang terdapat pada aplikasi CorelDRAW. Nah, sebelum kita mulai ke video tutorialnya, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa sih Shaping itu sendiri. Shaping merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membentuk objek baru yang berupa gabungan ataupun potongan pada dua atau lebih objek yang saling bersinggungan. Nah, intinya teknik shaping ini merupakan teknik untuk membentuk objek baru dari dua atau lebih objek yang saling bersinggungan. Nah, di sini saya sudah memiliki dua objek. Objek yang pertama ya dan juga objek kedua. Dua objek ini sama-sama sebuah lingkaran, tetapi di sini saya membedakan dengan warnanya agar supaya mempermudah kita dalam mempelajari tools yang ada pada shaping. Yang pertama ada objek pertama berwarna merah dan objek yang kedua berwarna biru. Nah, apakah kedua objek ini bisa kita shaping? Tentu saja bisa, asalkan kedua objek ini saling bersinggungan. Karena kedua objek ini tidak saling bersinggungan, maka kita tidak bisa menggunakan shaping. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama, sebelum kita memulai teknik shaping atau kita memulai video tutorial shaping, Sobat NVDN perlu paham dan perlu tahu tentang penempatan objek. Mana sih yang merupakan objek nomor 1 dan objek nomor 2, atau mana yang dinamakan objek atas sama objek bawah. Nah, saya contohkan seperti ini. Pertama, saya akan mencoba menimpa objek merah dengan objek yang biru. Nah, objek biru bisa menutupi objek yang berwarna merah sebagian. Artinya, objek biru ini berada pada di atasnya objek merah. Atau objek biru ini bisa dikatakan objek nomor 1 dan objek merah ini dikatakan objek nomor 2. Seperti itu. Sobat NVDN harus paham dengan arti dari penimpaan seperti ini. Karena nanti juga akan berkaitan pada tools yang ada pada shaping. Tentu saja, apakah objek merah ini juga bisa kita tempatkan di atasnya objek biru? Tentu saja bisa. Dengan cara, pertama kita klik objek merah terlebih dahulu, kita klik kanan, lalu kita pilih order, lalu kita pilih yang to front of page. Maka, jika kita menimpa objek biru, maka otomatis objek merah ini menjadi objek 1 atau objek yang di atasnya objek biru. Seperti itu. Nah, lanjut. Langkah pertama sebelum kita mulai shaping, Sobat NVDN harus tahu di manakah sih letak dari tools yang ada pada shaping atau bagaimana sih cara mengaktifkan tool shaping. Ada dua cara dalam kita mengaktifkan tools shaping. Yang pertama menggunakan tombol tabs atau tabulasi. Di sini terdapat beberapa tabulasi, ada file, edit, view, dan banyak lagi sampai terakhir ada help atau tolong. Nah, tools yang terdapat pada shaping atau shaping itu sendiri terdapat pada menu atau tabs arrange. Nah, silakan klik tabs arrange dan di bawah ini ada keterangan shaping. Nah, ini merupakan tool shaping kalau kita ingin menggunakan shaping. Nah, itu yang pertama. Dan cara yang kedua yang lebih mudah adalah jika kita memiliki dua objek atau lebih, silakan seleksi saja semuanya atau blok seperti ini. Nah, kalau kita sudah blok seperti ini, maka tombol perintah untuk shaping akan muncul. Nah, ini dia. Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan 7 tombol perintah shaping. Ini akan muncul ketika kita sudah menyeleksi atau memblok dua objek atau lebih secara bersamaan. Ada 7 tools yang terdapat pada shaping. Di sini ada weld, ada trim, intersect, simplify, kemudian front minus back, back minus front, dan terakhir ada create boundary. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, baik. Yang pertama ada weld. Nah, ini dia yang weld yang di sini ya, weld. Nah, apa sih weld itu sendiri? Weld merupakan fungsi untuk menggabungkan dua objek menjadi baru atau warna objek akan mengikuti objek terakhir yang dipilih. Nah, supaya lebih paham karena tidak paham dengan penjelasannya, di sini ada objek merah dan objek biru. Coba kita singgungkan ya atau kita saling tindihkan. Nah, bisa dilihat Sobat NVDN, objek merah menutupi objek biru. Apakah ini berpengaruh? Pada perintah weld ini tidak berpengaruh. Asalkan objek pertama yang terakhir itulah yang akan mengikutinya. Misalkan di sini saya seleksi dulu yang warna biru, kemudian tekan shift, lalu saya klik yang objek merah, lalu ketika saya klik weld atau perintah weld, maka kedua objek ini akan digabungkan menjadi satu
dan berwarna merah atau warna yang terakhir kita pilih, seperti itu. Coba kita unduh terlebih dahulu. Coba kalau dari merah dulu. Merah kita seleksi, lalu tekan shift, lalu klik objek berwarna biru, lalu kita pilih yang well, maka kedua objek ini akan berubah menjadi biru. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya kalau well ini menggabungkan dua objek menjadi objek baru dengan warna dari objek yang terakhir kita pilih. Kalau pertama kita milih objek biru dan terakhir kita milih objek berwarna merah, maka kalau kita klik well akan berubah menjadi objek baru berwarna merah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita klik warna merah dan objek terakhir warna biru, kalau kita klik well maka akan menjadi objek baru berwarna biru. Nah, seperti itu. Itu merupakan fungsi dari tools shaping yang pertama, yaitu well. Nah, kemudian tools yang kedua yaitu trim, atau sebelahnya well yaitu trim. Nah, fungsinya untuk memotong objek dengan objek lain yang saling bersinggungan. Nah, keterangannya objek pertama yang diseleksi akan memotong objek kedua yang diseleksi. Nah, di sini perbedaannya paling mencolok. Kalau well itu menggabungkan, nah kalau trim itu memotong. Di sini langsung saja ya, saya sinambungkan atau singgungkan, maaf. Ketika sudah disinggungkan, kita seleksi dulu yang pertama, kita seleksi objek berwarna merah, lalu shift, kita seleksi objek kedua berwarna biru. Lalu kita tekan tombol trim. Nah, yang terjadi adalah objek berwarna biru akan terpotong. Karena objek yang warna biru merupakan objek yang terakhir kita pilih. Kalau misalkan kita memilihnya yang terakhir berwarna merah, maka yang warna merah pun akan terpotong. Misalkan yang warna biru saya seleksi terlebih dahulu, lalu saya pilih yang warna merah. Maka kalau kita klik trim, nah maka otomatis yang terpotong objek yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi penempatan objek yang atas sama yang bawah tidak berpengaruh. Asalkan objek terakhir yang kita pilih, maka objek itulah yang akan terpotong. Itu pengertian atau fungsi dari trim. Nah, lanjut untuk yang ketiga yaitu intersect. Nah, intersect merupakan fungsi untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua buah objek. Artinya, dari hasil kedua objek ini yang saling bersinggungan akan menempatkan atau akan menghasilkan objek baru. Di sini saya contohkan saja, saya singgungkan dulu objek berwarna merah dan berwarna birunya. Langsung saja ya, kita blok keduanya. Lalu kalau kita klik intersect, maka otomatis akan menghasilkan objek baru. Nah, objek baru ini hasil dari objek yang pertama yang akan kita pilih, seperti itu. Nah, kemudian setelah intersect ada simplify. Nah, simplify ini fungsinya tuh hampir sama seperti trim, tetapi perbedaannya simplify ini tidak terpengaruh oleh objek yang pertama diseleksi. Nah, yang jadi patokan adalah objek yang berada di atas akan selalu memotong objek yang bersinggungan yang ada di bawahnya. Nah, ini dia. Tadi kan di awal video sudah saya jelaskan sebelum kita mulai shaping, Sobat NVDN harus paham objek nomor 1 dan objek nomor 2. Artinya, mana sih objek yang berada di atas dan mana objek yang berada di bawah. Di sini kalau kita saling singgungkan seperti ini, terlihat sebelum kita shaping, objek berwarna biru sudah tertutupi berwarna merah, artinya objek merah ini berada di atasnya objek berwarna biru. Nah, maka kalau kita seleksi keduanya ini dan kita pilih tools simplify, maka objek birunya ini yang akan terpotong. Nah, ini dia. Objek birunya pun akan terpotong karena objek biru ini berada di bawah objek berwarna merah. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan sebentar, nah ini kan objek birunya di bawahnya merah. Kalau misalkan kita ganti ya, objek birunya ini kita front of page atau kita ubah menjadi di atasnya berwarna merah. Kalau kita seleksi keduanya dan kita klik simplify, maka ya otomatis yang akan terpotong objek berwarna merah karena berada di bawah objek berwarna biru. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya sebenarnya sama seperti trim, melainkan yang simplify ini lebih mengutamakan mana objek yang berada di atas akan selalu memotong objek yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Lanjut ya Sobat NVDN. Nah, kemudian yang tools yang kelima ada front minus back, artinya akan selalu memotong objek yang paling atas oleh objek yang di bawah. Dan objek di bawah akan hilang. Nah, seperti itu. Di sini saya contohkannya supaya paham. Bisa dilihat Sobat NVDN, objek berwarna biru berada di atasnya objek berwarna merah. Lalu jika kita
seleksi kedua objek tersebut, lalu kita klik front minus back. Nah, maka objek berwarna birunya pun atau objek yang berada di atas akan terpotong dan objek yang ada di bawahnya akan menghilang. Seperti itu merupakan fungsi dari front minus back. Artinya objek yang di atas akan terpotong dan yang di bawah akan hilang. Nah, berterbalikan dengan tools yang keenam yaitu back minus front, artinya kebalikan dari front minus back, di mana objek bawah akan terpotong oleh objek atas dan akan hilang. Kalau tadi front minus back objek atas akan terpotong dan objek bawah hilang, terbalik kalau objek yang back minus front, objek bawah akan terpotong dan objek atas akan menghilang. Saya seleksi keduanya, kita klik back minus front, maka otomatis objek di atasnya akan hilang dan objek di bawahnya akan terpotong. Seperti itu, terbalikan ya. Nah, kemudian untuk tools yang terakhir dari fungsi shaping, ada create boundary. Nah, create boundary ini fungsinya untuk menghasilkan objek baru dari hasil penggabungan dua objek yang saling diseleksi. Nah, hasilnya nanti mirip seperti weld atau penggabungannya seperti awal tadi, tetapi bedanya objek baru dalam create boundary ini akan berupa garis outline. Nah, saya contohkan saja supaya paham. Di sini kedua objeknya sudah saling bersinambungan ya, atau saling bersinggungan. Kita seleksi keduanya. Kalau kita klik create boundary, maka tidak akan terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya terdapat objek baru berupa garis outline. Nah, ini dia. Ini merupakan garis outline atau objek baru. Lalu jika ada pertanyaan, apakah objeknya selalu seperti ini? Tentu saja tidak. Misalkan di sini saya bikin objek baru, misalkan kotak. Nah, di sini yang objek berwarna biru saya hapus. Nah, terus yang objek kotak ini saya kasih warna kuning misalkan. Nah, saya hilangkan dulu outline-nya. Jika objek kuning ini saya singgungkan dengan objek berwarna merah, lalu saya seleksi keduanya, maka yang terjadi kalau kita pilih create boundary, maka sama, akan membentuk objek baru berupa garis outline. Nah, seperti ini. Ini dia garis outline-nya. Ini merupakan objek baru. Lalu apakah kedua objek berupa garis outline ini bisa diwarnai? Tentu saja bisa, karena ini sudah menjadi sebuah objek baru. Nah, seperti itu Sobat NVDN. Bagaimana? Itu tadi merupakan 7 tools yang terdapat pada fungsi shaping yang dapat mempermudah pekerjaan kita, mempermudah desain kita kalau kita menggunakan CorelDRAW. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, perlu diketahui ya Sobat NVDN, kita perlu belajar tentang apa itu fungsi shaping. Karena itu tadi, ada 7 macam fungsi yang dimana masing-masing fungsi memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda. Saran saya, belajarlah atau pelajari sesuatu itu supaya kita paham. Karena kalau kita menggunakan fungsi sesuai dengan kebutuhan kita, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Seperti itu. Jika Sobat NVDN masih belum paham dengan penjelasan kami mengenai tools yang terdapat pada shaping, bisa Sobat NVDN ulangi video kami dari atas atau dari awal supaya lebih paham. Atau jika masih belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Nantikan video tutorial kami yang lainnya di channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan salam Sobat NVDN.